Ragam olahan khas Temanggung ini disebut jadah kacang gelandang yang terdapat di Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu. Yang setia memproduksi makanan ini adalah keluarga Mbok Renes. Namun karena faktor usia, kini anak-anaknya yang meneruskan usahanya. Lalu nanti kalau sudah direndam ya? Oh, ya Pak. Bahan utama membuat jadah kacang gelandang adalah beras ketan putih dan kacang gelandang. Di daerah lain, nama lainnya adalah kacang tolo. Salah satu khasiat kacang tolo adalah menstabilkan tekanan darah dalam tubuh kita. Idayanti adalah generasi kedua pengolah jadah kacang gelandang. Dia meneruskan resep yang telah dilestarikan oleh Mbok Renes ibunya. Ketan putih harus dicuci sampai bersih. Penggunaan wadah bambu yang ditungku memudahkan aliran air kotor keluar. Namun pencucian ini tidak boleh terlalu lama. Dikhawatirkan banyak kandungan ketan putih yang akan hilang akibat pencucian. Setelah dicuci bersih, beras ketan akan direndam selama 5 jam lamanya. Kacang tolo akan direndam dengan waktu yang sama seperti beras ketannya. Terusin ya, saya tak marah keluar lagi. Oh, ya Pak. Air yang telah dipanaskan akan mempersingkat waktu pengukusan. Kacang tolo kering memiliki cangkang biji yang sangat keras. Itulah sebabnya harus dikukus lebih dahulu. Sengaja menggunakan alat semacam jaring supaya memudahkan proses pengangkatan. Setelah hampir 1 jam dikukus, di atas kacang tolo akan ditambahkan beras ketannya. Ini adalah strategi memasak yang unik. Beras ketan lebih lunak, jadi dimasukkan saat kacang tolo hendak matang. Nantinya, beras ketan dan kacang tolo akan matang bersamaan. Kelapa yang sudah cukup tua dijadikan bahan pendamping olahan. Ini adalah bahan yang wajib ada jika kita membuat olahan jadah. Sebenarnya, pada intinya, ini adalah bumbu jadahnya, tetapi tidak dari bentuk cairan. Sedikit garam akan menciptakan rasa gurih. Meski paling populer adalah jadah putih, terkadang pengolah akan membuat warna yang berbeda pada masa tertentu, sehingga konsumen di pasar tidak terlalu jenuh. Ini juga untuk menjadi konsumen baru yang lebih mudah. Kelapa parut sebagai bahan paling lunak ditambahkan menjelang kacang dan beras ketan matang. Kira-kira 10 menit sebelum bahan paling bawah dan tengah matang. Semua bahan kemudian harus diaduk-aduk supaya bercampur. Proses ini istilahnya dikarung. Seperti proses pengaruan beras untuk nasi putih, hanya saja ini tanpa ditambah cairan apapun. Bahan sengaja dihaluskan saat masih panas atau lunak. Jadi proses penghalusannya lebih mudah dan cepat. Ini bukan proses seperti menumbuk bahan yang keras. Jadi kita cukup menusukkan alu kita, tetapi tanpa menciptakan benturan dengan lumpangnya. Tahapan ini disebut nekel atau nyosok.
Idealnya, jadah yang baru dicocok harus didinginkan dahulu 1 malam. Namun jika mendesak, bisa juga langsung dipotong. Tetapi memerlukan pisau yang relatif baru dan tajam, supaya tidak terlalu lengket. Bagi Dayanti dan ibunya Mbok Rana, jadah gelandang adalah harapan satu-satunya mencari bekal hidup sehari-hari. Ketakunan dan semangat mereka tidak pernah surut. Berkat mereka lah, olahan unik ini terus ada di pasar jajan Ento Temanggung setiap paginya. Satu potong kecil dijual hanya Rp2.000 saja. Ribuan orang memiliki kenangan masing-masing dengan jajan pasar ini. Setiap kali orang menyebut nama Temanggung, jadah kacang gelandang pasti tidak akan dilupakan.